Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu yang kita bacakan kitab Syarah Dardir. Kitab Syarah Dardir. Sebelumnya terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah lima alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini. Amin. Pantalaqal buraqu yahwi bihi yada'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Pantalaqal buraqu, kemudian melanjutkan perjalanan burak, yahwi, berjalan dengan cepatnya, bihi, berjalan dengan cepatnya dia burak, bihi, dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yada'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Burak meletakkan kakinya haitsu adraka tarfuhu, sekira-kira sejenak mata memandang. Artinya dalam selangkah burak itu saking cepatnya, yaitu sejenak mata memandang. Ini luar biasa kecepatan burak ini. Faqala lahu Jibrilu, kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, inzil, turun kamu di sini, wahai Rasulullah. Fasalli, kemudian sembahyang, ulihmu hahuna, di sini. Papa'ala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbuatnya, yakni beliau Rasulullah turun dan beliau sembahyang di sana. Sumarakiba, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengendarai burak dan terus melanjutkan perjalanan. Faqala lahu Jibrilu, kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, atadri aina shallaita, tahukah kamu di mana kamu telah sembahyang itu, hai Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, la, saya tidak tahu. Qala, jawab Jibril, shallaita bi Madyan inda sajarati Musa, kamu itu adalah sembahyang di daerah Madyan, di sisi pohon tempat bernaungnya Nabi Musa. Para muhibbin, para pencipta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Madian ini adalah tempat bersejarah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diserang oleh orang-orang zalim, orang-orang Koptik, lalu Nabi Musa memutuskan keluar dari Mesir tersebut, dan Nabi Musa keluar dari negeri Mesir itu tanpa arah dan tujuan. Dan juga perlu diketahui bahwasanya Madian ini adalah nama sebuah kota yang terletak di negara Ma'an, masih termasuk di bagian negara Syam, berseberangan dengan negara Hijaz dan berdekatan dengan danau kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi Madian ini adalah nama, asal mulanya adalah nama kabilah, yaitu kaum yang berasal dari keturunan Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Oleh karena itu, di sini Rasulullah disuruh oleh malaikat Jibril berhenti dan sholat di Madian ini. Nah, kemarin dalam perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau disuruh berhenti di Thaibah, di Madinah, dan sembahyang 2 rakaat di sana. Kemudian melanjutkan perjalanan, lalu disuruh lagi oleh malaikat Jibril agar Rasulullah turun lagi di suatu tempat, yakni namanya Madian. Nah, disuruh lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi tempat bersejarahnya di dalam agama Islam itu hendaknya kita pelihara, kita abadikan tempat-tempat sejarah Islam itu. Mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa semua yaitu melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tempat-tempat bersejarah seperti ini. Terus lagi, pantalaqal buraku yahwi bihi. Kemudian burak melanjutkan perjalanan. Yahwi dengan cepatnya burak, bihi dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumaqala lahu Jibrilu. Kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril, inzil, turunlah olehmu wahai Rasulullah di tempat ini. Pasalli, maka sembahyanglah kamu di sini. Fa'ala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan sembahyang 2 rakaat di tempat itu. Sumarakiba, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengendarai burak dan terus melanjutkan perjalanan. Ketika di perjalanan, berkata Jibril, bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Jibril, atadri aina salaita. Tahukah kamu di mana kamu sembahyang tadi? Qala, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la, saya tidak tahu. Qala, jawab Jibril, sallaita bituri Sina haitsu kallamallahu Musa. Kamu tadi telah sembahyang di bukit Tur Sina, di gunung Tur Sina,
ketika bercakap-cakapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Para muhibbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadinya dialog Nabi Musa alaihi salam di Gunung Tursina ini sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, kata Allah, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, kepada Nabi Musa, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh berkeping-keping, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau ya Allah, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ini sejarahnya Gunung Tursina. Jadi di Gunung Tursina ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh malaikat Jibril berhenti sejenak di sana dan sembahyang 2 rakaat di sana. Jadi di dalam kisah Isra Mi'raj ini adalah menjadi contoh suri tauladan kepada kita agar kita tidak menghilangkan dengan suatu sejarah, apalagi sejarah itu yang berhubungan dengan kebudayaan Islam, dengan perkembangan Islam. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.